Saya dari program pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 SMA, yaitu permutasi. Untuk lebih lanjutnya kita bisa langsung masuk ke proses pembelajaran. Untuk langkah pertamanya dalam mempelajari permutasi, kita bisa mempelajari faktorial. Kenapa kita penting untuk mempelajari faktorial? Karena pada proses pembelajaran permutasi banyak menggunakan operasi-operasi faktorial. Yang pertama, faktorial dari 1 itu merupakan 1. Faktorial dari 2 ini berarti 2 dikali 1 menghasilkan 2. Faktorial dari 3 ini berarti 3 dikali 2 dikali 1 sehingga menghasilkan 6. Untuk faktorial keempat ini berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sehingga menghasilkan 24. Untuk faktorial dari 5 berarti ini 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sehingga menghasilkan 120. Untuk faktorial dari bilangan ke n faktorial ini berarti n dikali dengan n min 1 dan selanjutnya. Terkhusus untuk faktorial dari 0 ini adalah 1. Dan untuk selanjutnya kita bisa masuk ke proses contoh soal. Sini kita bisa buat contoh soal. Semisal 2 faktorial, ini kita buat soal pertama. 2 faktorial ditambah dengan 3 faktorial. Dan kita tahu 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 2 dikali 1 sehingga menghasilkan 2 dikali 1 itu 2 ditambah dengan 6 sehingga 2 faktorial dijumlahkan dengan faktorial itu menghasilkan 8. Nah, itu soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kita jabarkan terlebih dahulu, di mana 4 faktorial seperti yang kita tahu itu 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Kenapa kita berhenti sampai 2 faktorial? Karena ini akan menuju proses penyederhanaan. Dibagi dengan 2 faktorial. Di sini terdapat yang bisa disederhanakan. 2 faktorial dicoret dan 2 faktorial di atas dicoret, sehingga menghasilkan 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Baiklah, kita sudah mengerjakan beberapa soal faktorial dan sudah memahami apa itu faktorial, karena itu berguna untuk pembelajaran kita yang selanjutnya atau pembelajaran kita yang pentingnya, yaitu pembelajaran permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah proses pencacahan dengan memperhatikan urutan atau formasi. Urutan atau formasi di sini adalah urutan atau bilangan yang akan kita susun lagi. Di sini kita ambil misal ada himpunan P. Himpunan P ini berisi A, B, C, dan D yang akan disusun dengan formasi 22. Jadi di sini pertanyaannya, berapakah banyak susunan himpunan P jika disusun dengan formasi 22? Untuk menjawabnya, maka P. Jadi kita bisa menyusunnya dengan formasi 22, di mana A kita sandingkan dengan B, A kita sandingkan dengan C, A kita sandingkan dengan D. Selanjutnya berlaku untuk bilangan B, C, dan D. Untuk yang pertama kita lihat AB, AC, AD, selanjutnya BA, BC, BD, selanjutnya CA, CB, dan CD, selanjutnya DA, DB, dan DC. Di sini ada AB dengan BC. Di sini ada AB dan BA. Di sini untuk
AB dan BA itu dinilai lain nilainya. Jadi AB tidak sama dengan BA, sehingga menghasilkan ada 12 susunan 12 susun atau 12 formasi dari A, B, C, dan D jika kita susun menggunakan formasi 22. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari aturan permutasi. Di sini aturan pertama yaitu jika terdapat n objek berlainan atau berbeda disusun dengan r objek, maka banyak susunan dapat dirumuskan dengan rumus n PR, di mana n ini itu sebagai anggota yang akan kita susun. Dan R di sini berfungsi sebagai aturan susunan kita. Untuk rumusnya ini n faktorial per n min r faktorial. Untuk lebih memahami rumus ini, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya kembali kepada contoh soal yang tadi, yaitu di mana jika ada P mempunyai anggota himpunan A, B, C, dan D, maka berapa banyak susunan yang akan dihasilkan jika disusun masing-masing dua? Kita menggunakan N karena anggota P ada 1, 2, 3, 4, maka di sini N-nya bernilai 4. Selanjutnya R karena A, B, C, dan D itu disusun masing-masing 2, maka R-nya bernilai 2. Langsung masuk rumus di mana 2P 4P R-nya bernilai 2 menghasilkan N-nya 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Untuk proses pengerjaannya seperti yang sudah kita pelajari pada materi faktorial, di mana 4 ini sama dengan 4, 3, dan 2 faktorial. Kenapa kita berhenti di 2 faktorial? Karena ini berguna untuk penyederhanaan dalam soal. 4 dikurang 2 itu menghasilkan 2 faktorial. Karena 2 faktorial sama-sama bisa kita sederhanakan, maka bisa dicoret sehingga 4 kali 3 itu menghasilkan 12 susunan. Sehingga dapat disimpulkan jika ada himpunan P itu beranggotakan A, B, C, dan D, jika disusun masing-masing 2, maka akan menghasilkan 12 susunan. Untuk aturan yang kedua, itu aturan permutasi jika yang disusun adalah seluruh anggota. Jadi seluruh anggotanya disusun, maka himpunannya jika seluruh anggotanya disusun, maka nilai N itu bernilai sama dengan R. Maka banyaknya himpunan ditentukan dengan, kita kembali kepada rumus, N PR itu N faktorial per N min R faktorial. Karena di sini N bernilai sama dengan R, maka kita bisa mengganti unsur R itu menjadi unsur N. N faktorial per N min N faktorial. Sehingga N faktorial per 0 faktorial. Dimana seperti pembelajaran awal sudah kita ketahui bahwa nilai 0 faktorial itu bernilai sama dengan 1. Berarti N faktorial per 1 itu sama saja dengan N faktorial. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Dimana contoh soal yang pertama, jika terdapat 4 buah roti
yang disusun berlainan dalam satu meja, maka tentukan susunannya. Tentukan susunan yang bisa saja terjadi. Karena di sini kita menggunakan N sama dengan R, maka langsung saja berarti nilai P itu sama dengan N faktorial. 4 faktorial ini berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 menghasilkan 4 dikali 3 itu 12, 12 dikali 2 itu 24, sehingga menghasilkan 24. Sehingga dapat disimpulkan jika terdapat 4 buah roti yang disusun berlainan dalam satu meja, maka susunan yang mungkin terjadi itu terdapat 24 formasi. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran terakhir atau aturan dari permutasi yang terakhir, itu jika di antara objek yang disusun terdapat objek-objek yang sama. Jadi objek yang kita susun itu mempunyai sama atau beberapa itu ada yang sama, maka banyaknya susunan dapat ditentukan dengan Pn N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Karena ini penting, maka kita katakan ya tidak biasa. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk ke contoh soal agar lebih mengerti. Soalnya, berapa banyak cara atau susunan dari kata pangan? Kata pangan. Di sini kita lihat Pn, P-nya berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti P6 itu karena N-nya 6, maka 6 faktorial. Untuk unsur yang di bawah N1, N2 ini berarti unsur-unsur yang sama. Jika terdapat unsur-unsur yang sama, bisa kita lihat dari kata pangan itu ada A dengan N-nya yang berulang, di mana jumlah A itu berjumlah 2 dan jumlah N-nya berjumlah 2. Berarti 2 faktorial untuk A dan 2 faktorial untuk N. Karena P, B-nya itu bernilai 1, tidak ada yang sama, maka tidak usah kita buat. Untuk penguraiannya seperti biasa, 6 faktorial kita uraikan 6, 5 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, 2 faktorial dikali 1. Untuk penyederhanaannya, masing-masing 2 faktorial bisa kita coret sehingga menghasilkan 180 susunan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa susunan yang bisa terjadi dalam kata pangan itu jika disusun akan menghasilkan 180 susunan kata. Ya. Baiklah, itulah video dari saya. Semoga berguna untuk kita semua. Jangan lupa belajar di rumah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.